Baik, hari ini kita akan belajar tentang peperangan rohani. Tapi sebelumnya, kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian dari Pak Lukas yang 10 hari kemarin, 10 hari yang lalu, melakukan perkara ini, saudaraku, di rumah sakit ketika menjaga orang tua yang sakit dalam kondisi yang Pak Lukas yang sehat gitu. Jadi kita akan bersama-sama mendengarkan dan kita akan belajar juga dari kesaksian ini. Silahkan. Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Senang sekali hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya. Kita rindu bahwa kita belajar hari ini untuk bagaimana peperangan rohani itu senantiasa harus dikerjakan oleh gereja Tuhan. Ya, jadi saya rindu, saya ingin menyaksikan seperti diketahui ya, sebagian besar saudara-saudara kita tahu bahwa ayah saya baru saja dirawat di rumah sakit. Ya, jadi ceritanya adalah hari Minggu tanggal 8 Agustus. Ya, saya dan saudara-saudara, kakak adik memutuskan untuk membawa ayah saya ke rumah sakit ya setelah positif di tanggal 4 di hari Rabu. 4 hari setelah positif, kondisi orang tua saya itu tidak semakin baik ya. Kemudian dari hari Kamis, Jumat, Sabtu ya saya mengusahakan agar bapak saya itu dirawat ya, karena sempat jatuh di kamar mandi, ada di kamar mandi tergeletak sampai berjam-jam karena nggak ada yang berani pegang ya, sampai akhirnya kita semua memutuskan untuk dibawa ke rumah sakit. Puji Tuhan, Minggu pagi ayah saya mau dibawa ke rumah sakit. Kami bawa ke rumah sakit paru Dr. Aryo Wirawan di Salatiga. Ya, jadi waktu itu saya sudah sempat mencari-cari, mengusahakan tempat-tempat di mana yang bisa, karena saya sudah merasakan bahwa ayah saya ini harus dirawat dengan kondisi kesehatannya itu terkait COVID-nya itu. Hari Minggu pagi kami bawa, ya jam 7 saya dengan adik saya bawa, akhirnya ayah saya langsung ditangani, masuk IGD, langsung diperiksa semua, langsung di rongsen, dicek darah dan hasilnya keluar, memang betul bahwa semua tanda-tanda COVID itu memang kuat di situ ya. Kemudian dokter bilang Bapak harus dirawat di situ. Nah, saya cukup kaget karena pada saat diputuskan untuk dirawat, rumah sakit paru itu mengatakan bahwa kalau mau dirawat di rumah sakit paru, itu perawat di sini tidak standby 24 jam. Ya, jadi harus ada keluarga yang menemani. Gitu. Karena hitungannya itu sudah 4 hari di rumah sakit waktu itu menyatakan bahwa orang tua Bapak, maksudnya ayah saya, harus ada di rumah sakit selama 10 hari. Gitu. Nah, waktu dikatakan bahwa harus ada yang menemani di ruang isolasi, waktu itu saya sempat agak deg gitu ya, loh kenapa harus ada gitu kan, biasanya betul-betul dirawat di rumah sakit, diserahkan semuanya di rumah sakit tersebut gitu ya. Tapi setelah kami berdiskusi, karena waktu itu rumah sakit menawarkan kalau mau dirawat di sini pilihannya begitu, kalau akan tidak mau ada yang nemeni berarti harus pindah ke rumah sakit yang lain gitu. Setelah kami berbicara dengan keluarga, saya dengan adik-adik saya tawarkan, ternyata adik-adik saya nggak ada yang bisa, jadi saya ambil tanggung jawab, saya katakan kepada dokter, ya udah saya yang nemeni selama 10 hari nanti bersama Bapak di ruang isolasi. Ya. Perjalanan di dalam ruang isolasi itu saya bergumul ya. Saya waktu itu langsung ambil posisi berdoa. Ya, saya langsung diingetin tentang saya ingat sekali waktu itu Bang Leo pernah bilang bahwa Tuhan kita itu keren gitu ya, Aba Bapak kita itu keren. Gitu. Sampai saya mendapatkan satu pengertian yang kuat, sekeren apa sih Aba Bapak gitu ya. Dan itu betul-betul
tidak hanya cerita gitu ya. Jadi hari itu, di hari pertama saya dapetin Tuhan berkata bahwa Roh Kudus itu dekat ada di hatimu, dia selalu ada bersama dengan nafasmu. Yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyatakan bahwa kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan melalui kehidupanmu gitu, dan bahwa Tuhan ingin betul-betul nyata gitu ya, menyertai itu selalu ada gitu ya. Saya langsung diingetin dengan janji-janji Tuhan, saya diingetin dengan firman Tuhan, saya diingetin dengan beberapa tahun lalu waktu saya ada di Malang gitu ya, bahwa Tuhan memberikan satu orang malaikat khusus ya kepada saya gitu ya, untuk melindungi saya dimanapun berada gitu. Sampai akhirnya saya agak malu ya waktu itu kepada Tuhan. Oh iya ya Tuhan, saya ternyata nggak pernah, ya saya jujur saya nggak pernah meminta dia untuk datang gitu ya. Dan itu betul-betul pribadi sekali. Akhirnya saya hari itu juga bertobat, saya bisa merasakan penyertaan Tuhan dan kekuatan yang baru, sehingga saya harus bersama-sama dengan Bapak masuk ke ruang isolasi. Ya, pada saat itu saya bersyukur juga bahwa oleh karena anugerah Tuhan, ya ayah saya bisa dirawat di ruangan yang kalau di rumah sakit itu dulu dipakai untuk kamar VIP gitu ya. Jadi satu kamar sendiri, ada bed khusus untuk satu orang, kemudian ada satu sofa gitu ya. Dokter jadi waktu itu bilang, jadi nanti Bapak selama 10 hari Bapak dirawat di dipan yang bisa dinaikkan turunkan, nanti Bapak tidurnya di sofa yang disediakan di situ. Ya. Terus nanti Bapak ya makan minumnya bareng dengan ayah Bapak di situ. Kemudian kalau mau agak enak, nanti ada jendela, anginnya langsung masuk ke dalam, jadi biar Bapak nggak ikut terpapar, jadi nanti makannya di dekat-dekat jendela saja. Ya. Tapi saya sudah kuatkan hati saya gitu ya, akhirnya saya masuk di dalam ruang perawatan, terus saya langsung diinfus semua, langsung diperiksa semua, sudah ditunjukin hasil rongsennya, memang di paru-paru putih, paru-parunya itu putih-putih gitu ya, sudah, jadi yang hitam itu tinggal sedikit sekali. Terus kemudian karena disitulah saya mulai merasakan suasana ruang isolasi yang tanda petik mencekam itu betul-betul kuat gitu ya. Saya waktu itu karena pada saat saya masuk, saya tanya apakah saya harus pakai APD dan sebagainya gitu. Nggak usah Pak, karena Bapak sudah terlanjur begitu ya, pakai saja masker gitu ya. Saya langsung diingetin, ada cuci tangan, harus pakai masker, harus jaga jarak gitu ya. Jadi itu selalu yang terngiang-ngiang gitu, sehingga di hari pertama kedua itu saya masih jaga jarak dengan ayah saya gitu, karena saya pikir bahwa bapak saya COVID, saya sehat gitu ya. Saya di situ hanya menemani gitu ya, sampai akhirnya saya dibawa kepada Tuhan, enggak, saya harus melayani ayah saya. Ya. Malam hari saya diingetin Tuhan, ini kondisinya berat ya, jadi saya harus berdoa. Akhirnya saya berdoa bersama ayah saya minta berdoa, sampai akhirnya saya minta doa, menirukan doa saya, Bapak, saya bilang gitu. Jadi saya minta Bapak mengundang Tuhan Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hari pertama itu. Ya. Perjalanan hari-hari berikutnya, hari kedua, ketiga, dan keempat itu tidak mudah ya, karena suasana ruang isolasi itu memang tanda petik berat ya, sampai akhirnya di hari-hari saya melayani ya saya harus belajar gitu, sampai saya diingetin karena betul-betul saya nggak bisa tidur ya. Jadi setiap hari saya lihat, karena Bapak harus ke kamar mandi, saya bantu ke kamar mandi, selesai dari kamar mandi saya pegang beliau, saya harus cuci tangan gitu ya, terus saya antar lagi ke tempat tidur, saya harus bantu pipisnya gitu ya, sampai akhirnya disediakan pispot, harus di pispot. Kadang pada saat pipis itu nggak sempat selesai, jadi sudah basah duluan gitu ya, jadi celananya basah, di lantai basah, jadi saya harus ganti celananya, saya harus bersihkan pipisnya di lantai begitu ya. Terus kemudian sempat tidur sebentar, terus bapak saya bangun gitu ya, saya harus ngasih obat, ngasih makan gitu ya.
Tapi disitulah pergumulan itu saya katakan sampai akhirnya saya diingetin gitu. Tuhan itu datang, satu yang Tuhan datang itu adalah membawa keselamatan ya, memberikan kehidupan. Ya. Kalau setan datang itu memang mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, saat ini rasakan gitulah kira-kira bagaimana saat Tuhan datang, kamu bayangkan kamu menjelma menjadi manusianya Yesus gitu ya. Yesus datang pegang orang sakit sembuh. Gitu. Ya, jadi itu kembali menguatkan saya. Ya, akhirnya saya kembali lagi melayani ya dengan tanda petik yang harus bergumul juga dengan apa namanya ayah saya yang kondisinya juga naik turun. Ya, sampai hari keempat saya ingat sekali waktu itu sore hari mau menjelang malam ya saya suapin ayah saya. Waktu itu makan semangka, terus ayah saya itu tersedak, ya, dan itu membuat dia harus muntah gitu ya. Jadi sebagian muntahnya kena di saya gitu ya. Jadi apa namanya kena gitu, terus kemudian bajunya juga kotor dan yang agak membuat saya jadi takut itu nafasnya jadi gitu. Jadi kayak orang ini. Jadi saya apa ya, Tuhan, saya langsung pegang bapak saya. Ya, saya langsung pegang tangannya sudah dingin, sudah. Tangannya dingin, badannya dingin, saya langsung pegang, saya punggung belakang saya ketuk pelan-pelan gitu ya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus ya. Ya, dalam nama Tuhan Yesus ya gitu. Akhirnya mulai tenang, terus akhirnya bapak saya bawa ke kamar mandi, saya bersihin pakai air hangat gitu. Saya ganti baju. Disitulah betul-betul apa ya, kasih Tuhan yang besar itu betul-betul memampukan saya gitu. Saya nggak peduli lagi gitu ya. Mau COVID, mau apa gitu ya, saya nggak peduli gitu ya. Bahwa saya harus rawat ayah saya gitu. Saya pegang, saya kasih baju, saya kasih minyak badannya, saya pegang tangannya. Malam hari itu saya berdoa, saya minta dalam nama Tuhan Yesus, saya pegang dadanya gitu. Jadi hari itu saya betul-betul bisa feel free gitu ya, memegang ayah saya gitu ya. Saya pegang tangannya, saya doakan gitu. Kemudian dia mulai tenang dan malam hari itu buat saya juga bukan sesuatu yang mudah. Ya karena suasana kekhawatiran, ketakutan itu betul-betul mencekam. Ya, tekanan dari si jahat itu betul menekan. Akhirnya waktu itu saya langsung ambil posisi, saya berdiri di hadapan dipannya ayah saya berdoa, saya puji Tuhan, saya bahasa roh, saya teriak-teriak. Saya pokoknya udah nggak peduli lagi. Saya puji Tuhan dan itu nggak mudah, saudaraku, karena betul-betul saya tanda petik berhadapan dengan roh kematian yang saat itu sedang mengganggu, ya, yang mengganggu orang tua saya. Ya. Saya tengking dalam nama Tuhan Yesus, roh kematian tinggalkan bapak saya. Gitu. Kau tidak berhak pegang ayah saya teriak-teriak begitu di hadapan ayah saya. Tapi ayah saya tetap tenang saja gitu, jadi dia nggak kaget. Saya bahasa roh, saya teriak-teriak itu hampir 2 jam, Bapak. Ya di hari keempat. Sampai sekitar jam 11 malam akhirnya suasananya itu sudah enak, nyaman gitu ya. Jadi sampai akhirnya saya bisa beristirahat. Itu juga saya nggak bisa beristirahat sampai pagi karena setiap 2 jam sekali bangun. Jadi saya akhirnya harus mengikuti ritme tidur bangunnya ayah saya. Ya, tidak hanya di hari keempat saja Bapak Ibu. Jadi hari kelima, hari keenam saya harus tetap terus melayani ya. Yang tanda petik yang harus bawa ke kamar mandi, saya mandikan, setiap saya pegang, saya cuci tangan, saya pegang, saya cuci tangan, sampai ada di hari ketujuh saya lihat tangan saya, tangan saya kok mulai melepuh gitu ya, banyak luka-luka, jadi ada hitam, tapi saya katakan Tuhan, ini tangan saya untuk melayani orang tua saya gitu ya. Di hari Minggu, ya, di hari Minggu itu tanggal sebelum hari Minggu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi saya mengalami peperangan itu setelah saya berdoa
apa tadi menengking itu, saya diingetin oleh Tuhan, saya harus berdoa ternyata. Saya harus berdoa buat ruang isolasi itu. Saya harus mendoakan orang-orang yang ada di kamar itu ya. Jadi setiap malam jam 12 malam saya ambil posisi, saya berdoa, saya meminta Tuhan mengalirkan kesembuhan, ya. Mengalirkan udara oksigen yang dari surga. Jadi setiap orang yang tersengal-sengal itu kan kadang kalau malam mereka sempat lupa gitu ya, lepas gitu ya. Jadi sehingga kadang nafasnya sesak gitu ya. Saya berdoa, Tuhan alirkan oksigen yang dari surga gitu, sehingga orang yang sempat nggak dapat oksigen, mereka tetap masih hidup gitu. Saya alirkan damai sejahtera. Saya ikat setiap roh kematian, roh ketakutan, saya ikat gitu. Hampir setiap malam saya berdoa begitu, saudara. Dan saya juga sempat juga malam-malam habis saya makan, saya masuk itu sekitar jam 10 malam, ada satu kamar diberesin gitu kan. Loh Mas, kenapa diberesin? Saya tanya kepada perawat pakai baju APD lengkap. Oh iya Pak, sudah pulang Pak. Gitu. Jadi ternyata pulangnya meninggal ya malam itu. Ya, tidak hanya satu, jadi ada 2 kali saya menemui itu. Pas hari Jumat, ya saya ingat sekali saya mengalami peperangan yang dahsyat lebih. Baru, jadi waktu itu malam ada adik saya dan ipar saya datang membawakan makanan, kami sempat ngobrol. Ya, setiap malam saya selalu makan di lorong rumah sakit yang tempatnya sepi, itu suasananya mencekam. Jadi ya ini yang saya rasakan ya, ada yang lewat-lewat ya, sampai sekali waktu saya bilang, jangan ganggu saya ya, saya bilang gitu. Dan hari itu di tanggal 13 ya, saya juga nggak tahu ya, itu hari Jumat tanggal 13 gitu ya. Kadang orang pikir 13 Friday 13 gitu ya, tapi saya sadar setelah saya melakukan peperangan juga. Jadi setelah saya makan jam 9, saya masuk, bapak saya itu batuk-batuk, terus dia bilang, saya nggak mau pakai bantal itu. Gitu. Dia ketakutan sekali dengan bantal. Saya bilang, Bapak, ini kan tadi spray, selimut, sarung bantal itu baru diganti. Tadi sore saya sudah mintakan, tujuannya biar Bapak habis mandi, seger, enak tidurnya. Nggak mau gitu. Jadi dia ketakutan sekali. Dan pada saat itu sama, saudaraku, saya mengalami suasana, saya harus ambil posisi ini, ya, saya harus ambil posisi, ya. Saya harus ambil posisi, akhirnya 2 jam juga hari itu saya peperangan rohani, saya puji Tuhan, saya bahasa roh, sampai jam 11 malam juga persis gitu. Satu hal yang saya dapetin waktu itu, saudaraku, Bapak Ibu, pada saat hari ketiga, ya saya diingetin bahwa satu, janji Tuhan, saya harus menjadi Tuhan ada di dalam saya, roh yang di dalam saya lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Terus saya diingetin tentang peperangannya Daud dan Goliat, ya. Jadi Goliat itu kan gede ya, langkahnya aja suaranya gede, terus kemudian bagaimana sorak-sorai orang Filistin yang waktu itu betul-betul menakutkan bangsa Israel, ya. Dan itu yang terjadi hari-hari ini, itu persis kayak COVID ya. Seolah-olah orang melihatnya besar, ya suaranya besar, beritanya itu luar biasa, mengintimidasi, membuat semua orang takut ya. Bahkan hamba-hamba Tuhan aja mengalami ketakutan. Saya juga mengalami ketakutan, tapi waktu itu saya langsung ambil posisi, Tuhan, kalau Daud pun punya iman ya, sampai akhirnya itu betul-betul merema dalam diri saya bisa berkata, oke, kamu boleh beritamu besar, tapi saat ini dengan nama Tuhan semesta alam, Tuhan yang menyertai Daud pada waktu mengalahkan engkau, aku mendatangi engkau dengan kuasa Tuhan, nama Tuhan semesta alam, aku mematahkan kuasamu, saya perangi. Ya. Dan saya mendapatkan bahwa ya dia nggak ada apa-apanya. COVID ini nggak ada apa-apanya dengan Tuhan, dan saya betul-betul mengalami kemenangan itu. Tapi hari-hari di dalam peperangan itu, ketakutan itu kadang muncul, itu langsung saya ambil, saya sampaikan kepada si jahat bahwa engkau tidak berkuasa lagi. Ya. Puncaknya kami waktu itu hari Minggu ada ibadah, saya bersyukur sekali. Ya, pagi saya ajak ibadah orang tua karena orang tua beribadah di GKJ. Ya, ayah saya bisa menikmati ibadahnya. Ya, kemudian saya ikut ibadah delay yang Semarang. Ya, saya bersyukur sekali waktu akhir doa berkat ya. Berkati waktu itu Pak Pendeta Christian, berkati orang-orang yang kamu kasih. Ya. Dan pada saat itu saya langsung
nangis gitu ya. Saya langsung berdoa, Tuhan saya memberkati dengan ayah saya sebut nama ayah saya berkati dia dengan berkat kesembuhan. Saya berkati dengan berkat kesembuhan gitu ya. Nolak pokoknya setiap intimidasi. Dan di hari Minggu itulah peaknya ya, sehingga kami bisa mulai enak. Tetapi betul bahwa pengaruh itu tidak mudah untuk orang-orang yang COVID. Dan puji Tuhan saya bisa menemani selama 10 hari, hari Senin, Selasa, dan Rebu tanggal 18 kemarin Bapak saya bisa pulang. Tetapi waktu itu saya juga harus memutuskan bahwa saya harus sehat karena saya sudah harus pulang. Saya bersyukur punya pendoa syafaat di rumah. Ya, ada istri, ada anak-anak saya yang selalu berdoa buat saya. Dan saya yakin sekali bahwa pada saat saya pulang saya sehat gitu ya. Tapi saya tetap harus lakukan tes gitu ya. Saya harus jadi hari Rabu pagi saya dijemput adik saya dari rumah sakit. Saya tes yang same day di lab Pramita karena saya udah dapetin sih bapak saya ini nanti pasti pulangnya agak-agak malam karena harus di ronsen, harus diambil darah terakhir gitu ya. Dan puji Tuhan jam 8 malam kami bisa membawa ayah saya pulang. Jam 10 pagi dokter bilang karena kondisinya sudah semakin baik, Bapak boleh pulang. Sore hari itu ayah saya sudah nggak sabar. Ayo Le, pulang Le, kapan pulang? Sabar Be, saya bilang gitu, nunggu. Karena ada proses gitu ya. Dan puji Tuhan ayah saya bisa pulang ke rumah istirahat. Jam 8:30 saya sudah dapat kabar dari email dari lab Pramita bahwa hasil PCR saya juga negatif ya, sehingga puji Tuhan malam hari itu bapak saya bisa di rumah beristirahat melanjutkan proses kesembuhannya, dan malam hari itu juga saya bisa pulang ke rumah bertemu dengan istri dan anak-anak. Puji Tuhan, itu berkat yang boleh saya sampaikan. Terima kasih Tuhan berkati. Merawat Bapak, tapi sebenarnya Pak Lukas dalam kondisi yang sehat gitu ya, tetapi setelah terkena muntahan dan lain sebagainya, sebenarnya Pak Lukas mengalami peperangan rohani juga. Jadi ada 2 kali peperangan rohani. Pak Lukas itu muntah juga, muntah lendir, jadi seperti mengeluarkan virus-virus yang masuk gitu. Dia dapat hikmat begitu. Dan puji Tuhan bisa Bapak sembuh, sekarang sedang recovery di rumah. Dan Pak Lukas juga hasil PCR-nya negatif. Itu sesuatu yang luar biasa gitu. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Barangkali ada dari kita di ruang Zoom ini yang sudah pernah terpapar dan berjuang untuk sembuh, pasti sudah tahu bagaimana pengalaman berjuang melawan COVID ini. Itu menjadi pengalaman yang luar biasa bagi kita, bahwa kita sedang dalam posisi berperang gitu. Mau tidak mau kita sedang dalam posisi berperang. Dan bersama Yesus kita bisa melakukan perkara besar yang sepertinya mustahil. Pak Lukas keluar dari rumah sakit negatif, tetapi Tuhan lakukan gitu. Dengan segala sesuatu yang sudah Pak Lukas kerjakan di rumah sakit, dengan tidak pakai APD, hanya pakai masker gitu. Tetapi dan cuci tangan terus. Tetapi saya percaya bahwa itu karena Tuhan gitu, hanya supaya Pak Lukas menyatakan kasih kepada orang tua, dan Tuhan bela. Puji Tuhan,